Oke, sebelum gua mulai, jadi gua di sini mau pakai YouTube platformnya untuk nge-sharing tentang opini gua dan ngomongin tentang duit dan gimana proses gua untuk manage duit gua atau mengembangbiakkan. Oke, jadi gua Felix. Di sini gua belum sukses, gua cuma mau dokumentasikan aja proses gua dalam memanage untuk mengatur keuangan atau menginvestasikan uang kita sendiri. Dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau gua sendiri emang terjun di dunia saham, dan di sini gua mau cerita awal mula gua gimana caranya gua bisa terjun di dunia saham ini. Jadi dulu kita flashback dulu, pas gua masuk kuliah semester 1 tuh sebenarnya gua ambil jurusannya international business. Jadi pada suatu hari ada kayak seminar gitu tentang saham, tentang investasi, datang ke sekolah, dan gue ingat banget itu jam 7 malam sampai jam 9 malam seminarnya. Jadi gue coba datang ke seminar itu dan gue dengerin, dan akhirnya gue lumayan tertarik di dunia saham ini dan gimana caranya kita bisa multiply duit kita gitu. Jadi akhirnya gue kayak kebakaran gitu, dan malam itu juga gue telepon nyokap gue bilang gue mau ganti jurusan, gue nggak mau belajar international business lagi, gue mau ganti jurusan ke finance. Dan waktu itu nyokap gue sebenarnya nggak suka, bukan nggak suka, kurang setuju kalau misalnya gue ambil jurusan finance, karena emang kita tahu finance lumayan ribet dan rumit lah. Tapi gue tetap bersikeras, gue tetap mau untuk ngambil finance, dan akhirnya semester 2 gue pindah ke finance. Sebenarnya dari sana gue udah mulai tertarik tuh sama saham. Jadi gue berpikir kalau misalnya gue ambil finance, gue bisa belajar lebih nih tentang saham, tentang investasi dan kawan-kawannya gitu. Dan ternyata gue salah gitu. Pas gue masuk kuliah itu ternyata apa yang gue ekspektasikan itu berbeda. Kayak gue tuh emang mau belajar trading saham, cara investasi, tapi pas gue masuk ke jurusan finance itu ternyata gue nggak pelajari itu semua gitu loh. Yang kita pelajari itu ternyata emang teori dan teori lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita disuruh terjun ke sahamnya langsung untuk trading, kita tuh nggak diajarkan seperti itu. Tapi ada bagusnya juga, karena fondasi basic kita itu harus kuat dulu gitu loh untuk mulai di saham. Setidaknya kalau misalnya kita baca berita atau ada isu-isu penting, kalender ekonomi penting, kita tuh bisa ngerti akhirnya, karena dari basic yang dikasih dari materi kuliah itu. Terus gue mikir, bukan kenapa gue mau terjun di saham, karena gue mikirnya gini, kita tahu semua itu Warren Buffett itu kan terkenal banget gitu kan, terkenalnya karena dia multiply duit dia itu dari saham gitu. Terus gue mikir, kalau misalnya dia bisa multiply duit dia dari saham, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Dan pada saat ikut seminar itu, instruktur seminarnya sendiri itu pun ternyata nunjukin portfolio dia ke kita semua gitu loh. Terus gue mikir, kalau mereka bisa, kenapa gue nggak bisa gitu loh. Jadi gue di sana gue semakin penasaran, dan akhirnya gue coba lah terjun ke dunia saham itu. Gue pelajari semuanya sendirian gitu. Itu mungkin reason pertama ya, karena gue udah melihat orang sukses dari sana dan kenapa kita nggak bisa. Oke, sekarang kita masuk ke reason kedua, kenapa gue mulai terjun ke saham. Itu karena gue pengen belajar skill baru dan gimana caranya skill ini dapat bermanfaat ke depannya gitu. Karena gue tahu pada saat itu waktu gue ikut seminar itu, dan gue udah melakukan research sendiri di internet, dan waktu gue lakukan research, gue baru kayak ngeh gitu, ternyata 100.000 aja bisa untuk investasi di saham. Jadi akhirnya gue bilang, wah ini bagus banget gitu kan, kayak berbanding lurus gitu. Kita bisa belajar pelan-pelan dengan modal yang kecil. Karena selama ini kan asumsi masyarakat pasti kayak mikirnya kayak saham modalnya harus gede, kayak ratusan juta baru bisa masuk. Ternyata enggak gitu loh. Ternyata kaum muda kayak kita aja bisa gitu sebenarnya investasi di saham langsung. Oke, jadi setelah gua tahu saham itu bisa dimulai dengan uang yang kecil, akhirnya gua makin kemotivasi lah gua untuk belajar lebih di dunia saham ini. Terus di sisi lain, saham ini kan intinya kita kan membeli suatu porsi dari perusahaan itu ya. Kalau misalnya kita artikan apa itu saham gitu. Jadi gue mikirnya, kalau misalnya kita bisa melihat perkembangan dari suatu perusahaan itu, otomatis kita bisa juga gitu loh, kita bisa juga prediksi apakah ini saham bagus untuk diinvestasikan atau enggak. Yang gua sebut di sini itu banyaknya data atau informasi yang bisa kita dapat gitu di market atau enggak di luar sana gitu kan. Kita bisa olah lagi dan kita bisa analisa sendiri gitu apa kegunaan data dan informasi itu. Oke, jadi reason ketiga ini kan emang karena banyaknya data dan informasi yang
bisa kita dapatkan, yang bisa kita akses ya kan. Kita lebih tahu dari sektor ekonomi sendiri gimana gitu. Jadi sangat berbanding lurus gitu dengan tujuan gua gitu. Itulah yang kenapa gua akhirnya decide yes gua bakal terjun ke saham. BTW gua cuma mau bilang sih, kalau misalnya kita terjun ke saham kan, kita harus benar-benar tahu pasti sih tujuan kita tuh apa gitu loh. Soalnya emang sebagian besar kalau misalnya kita invest di saham gitu kan, karena kita masih belajar juga, apa yang kita belajari belum tentu kejadian gitu kan, apa yang kita ekspektasikan belum tentu kejadian juga. Jadi otomatis di tahun-tahun pertama sih pasti ada loss, dan gue sendiri juga ngerasain itu, tapi gue nggak nyerah di sana aja gitu loh. Gue mikirnya malah kayak ya udah, kalau loss pada saat itu ya uang belajar aja, karena juga belum masuk banyak kan, karena saham sendiri kita bisa mulai dari kecil. Jadi menurut gue ya udah nggak apa-apa, kita bisa belajar lagi lah, intinya kayak gitu. Ya ini yang gue mau tekankan gitu loh, harus punya tujuan kuat dulu kenapa kita milih saham gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang kuat, dan ketika tahun pertama kita coba trading dan itu ternyata loss, otomatis kita pasti kayak ada pikiran, ah ini nggak bisa, dan ini cuma gambling, dan nggak bisa gitu ya. Dan akhirnya kita nyerah gitu kan, kita bilang ah ini cuma scam, ini nggak ada, ini nggak bisa gitu. Akhirnya kita nyerah. Nah balik lagi, kalau emang kalian benar-benar serius dan mau terjun ke dunia saham, kalian harus benar-benar tahu tujuan kalian itu apa gitu loh. Jadi kalian nggak bakal gampang nyerah, intinya seperti itu. Nah bagi kalian sendiri yang misalnya udah terjun ke saham, ya gue bilang pelajari lagi, karena gue sendiri juga masih belajar. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga gitu loh. Jangan putus asa, kalau emang niatnya baik, tujuannya bagus, lakukanlah gitu, pasti bisa punya. Karena kalau misalnya gue bisa belajar saham sendirian, kenapa kalian nggak bisa gitu kan? Jadi di sini gue cuma mau bilang, oke, jadi tadi pas gue record setengah, ternyata baterai gue habis, jadi gue lanjut lagi ya. Jadi gue di sini cuma mau tekankan gitu, kalau misalnya segala sesuatu tuh pasti bisa dilakuin kalau emang kita punya niat sama tujuan yang baik gitu loh. Jadi jangan nyerah, dan kedepannya gue bakal sharing-sharing lagi tentang saham, tentang gimana cara gue ngelola duit, dan gimana cara gue juga ngeinvestasikan duit gue. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, karena bakal memotivasi gue untuk ngebuat video lagi dan lagi. Dan oke, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai saham, duit, atau cara mengaturnya, cara menginvestasikan, kalian boleh komen di bawah ini. Sampai segini aja videonya, sampai jumpa di video-video berikutnya, dan bye bye.